Hermam TV. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nasu astata liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 6-8. Kaum muslimin hamba Allah jemaah Jumat yang budiman, adalah sangat pantas kalau kita pada saat ini seraya bertafakur mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang masih membentangkan bumi tempat kita berpijak. Dia zat yang masih menghamparkan lazwat di tempat kita bernaung, dan dia zat yang masih memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah sehingga kita masih mampu dan masih dapat melaksanakan segala tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Rasa syukur adalah pantas pula kita iringi dengan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Jemaah Jumat yang budiman, mimbar Jumat kita pada hari ini sedikit berbicara tentang pertanggungjawaban yang nyata. Berangkat kita dari sebuah kisah. Kita mengenal Khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah yang terkenal dengan keadilan dan ketegasannya. Khalifah yang sangat terkenal senantiasa melihat kondisi umatnya ketika itu. Pada suatu malam, beliau keluar berjalan untuk melihat kondisi umat dan masyarakat di sekitar itu pada saat itu. Pada saat keluar beliau berjalan sendiri. Tetapi dalam perjalanan beliau dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Aslam. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku ikut serta denganmu
untuk melihat kondisi masyarakat pada saat ini. Lalu Umar bin Khattab pun mempersilakan, silakan ikut. Setelah beliau berkeliling hingga keluar kota Madinah, lalu beliau melihat seberkas cahaya. Kata Zaid bin Aslam, wahai Amirul Mukminin, itu ada cahaya, mungkin ada aktivitas di sana, ayo kita lihat. Mungkin ada seorang musafir yang sedang melakukan kegiatan atau apa. Lalu beliau berjalan menuju cahaya tersebut. Betapa terkejutnya Umar bin Khattab. Beliau mendengar anak yang menangis di dalam rumah tersebut. Dan beliau menemukan seorang orang tua renta, seorang janda yang sedang meratap dengan bahasa-bahasa yang mencaci maki atau katakanlah dengan bahasa yang tidak senang. Sehingga keluar terlontar kata-kata, ya Allah, berilah pelajaran dan keadilan, tunjukkan kepada kami terhadap Umar bin Khattab. Karena ia telah zalim kepada kami. Padahal yang berada di depan beliau itu adalah Umar bin Khattab, seorang khalifah, yang dia tidak tahu. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai ibu, kenapa kami datang dari tempat yang jauh, katanya. Kami kelaparan dan tidak memiliki apa-apa. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, itu apa yang sedang kau masak? Aku hanya sedang merebus air. Anak-anakku kelaparan ketika dia melihat seolah-olah aku sedang memasak makanan. Maka anak-anakku akan sedikit terhibur. Padahal perut mereka sudah sakit dan keroncongan. Mendengar kata-kata dan pengakuan seorang ibu tersebut, Umar bin Khattab merasa amat malu dan menangis. Dan beliau pun kemudian keluar dari rumah itu. Tunggu sebentar. Lalu kemudian mereka berdua keluar. Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan mencari sebuah toko. Tapi dalam riwayat yang lain, beliau menuju Baitul Arqam. Lalu setelah itu memikul sembako, kalau bahasa kita sekarang, memikul bahan-bahan makanan. Zaid bin Aslam berkata, wahai Amirul Mukminin, turunkan karung itu biar hamba yang memikulnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, jangan, biar saya yang memikul. Anggaplah ini saya sedang memikul dosa-dosa saya. Jemaah sekalian, sampai di sini, apa pesan moral yang bisa kita ambil? Karena ujungnya sudah pasti. Kemudian bahan makanan tersebut diserahkan. Lalu kemudian beliau berkata, wahai ibu, untuk hari ini dan ke depan, jangan lagi engkau berkata yang buruk kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab mungkin tidak tahu bahwa ada di antara umatnya yang sedang kelaparan. Begitu seorang pemimpin hari itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri. Itu adalah pemimpin yang paling rendah. Maka setiap kita kelak di yaumil mahsyar akan dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 hal. Jika Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang luar biasa, yang mungkin hari ini tidak akan kita temukan pemimpin seperti itu, minimal diri kita sebagai pemimpin kita sendiri, atau minimal diri kita sebagai kepala keluarga, pemimpin dan imam terhadap rumah tangga kita. Kita tunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil mahsyar di hadapan Ilahi Rabbi, dan itu adalah nyata. Sedangkan di dunia ini saja kita sering mendengar laporan pertanggungjawaban dan seterusnya.
apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak adalah tentang umur. Kemana umur dipergunakan? Umur yang panjang sejak akil balik. Sejak kapan kita dan berapa banyak umur kita pergunakan yang dengan sia-sia? Berapa banyak umur yang kita pergunakan tidak dengan semestinya? Umur akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, jasad. Badan kita ini kita pergunakan untuk apa? Perut yang lapar kita pergunakan untuk apa? Perut yang kenyang kita bawa kemana? Ketika pikiran tenang kemana badan kita bawa? Ketika hati galau kemana badan kita arahkan? Kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, ilmu. Adakah ilmu yang berguna kita tinggalkan untuk umat? Adakah ilmu yang kita berikan kepada umat memberikan manfaat? Dengan ilmu tersebut kehadiran kita amat dirasakan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Atau ilmu yang kita pergunakan untuk membodoh-bodohi rakyat yang memang bodoh. Membodoh-bodohi rakyat dan kemudian mereka menjadi bodoh. Dengan berbagai macam kalimat-kalimat dan narasi-narasi yang memikul sehingga mereka memikul beban dirinya sendiri, padahal kita adalah pemimpin. Dan yang keempat adalah harta. Harta dari mana didapat, dengan cara apa diperoleh, dan kemana dipergunakan. Pangkal ditanya, ujung dimintai pertanggungjawaban. Maka jemaah Jumat yang budiman, ketika kita merasakan harta kita belum maksimal kita pergunakan di jalan Allah, ketika kita punya waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan. Kita belanjakan nafkah keluarga yang baik, infak dan sedekah yang baik pula. Sehingga kelak kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyaklah melihat kehidupan dan melihat kekurangan orang lain. Sering-seringlah melihat kalau perlu mengurus jenazah, agar timbul pertanyaan pada diri kita, hari ini si fulan saya mandikan, kelak saya akan dimandikan orang. Hari ini si fulan saya sholatkan, kelak saya mungkin besok disolatkan orang. Hari ini si fulan kami antarkan ke liang lahatnya, mungkin esok saya akan ditanam di sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ingatlah, setiap perbuatan akan ada balasannya, walau sekecil apapun. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita dan kita tetap konsisten dalam ibadah. Dan semoga kita juga diberikan kekuatan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallahi lama da'akum wa sallu wa sallim ala hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tattabi'in warda'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma rabbana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyun ya Qayyum, ya Ghafar, ya Aziz, ya Ba'is, ya Sami', ya Basar, ya Razak, ya Jalal, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Ilahi, anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.